Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswar Rodiako dengan NIM R1C121104. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan faktor pembentuk morfologi pantai oleh gelombang. Yang pertama, pendahuluan. Pantai adalah wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang memiliki keunikan dan keragaman bentuk serta karakteristik. Perubahan garis pantai dipengaruhi oleh 3 proses penting, yaitu aksi gelombang, angin, dan pasang surut. Proses pembentukan pantai oleh gelombang berlangsung secara dinamis dan terus-menerus sehingga menghasilkan beragam bentuk pantai seperti pantai berpasir, berkerikil, tebing pantai, dan delta menurut Ismail tahun 2017. Dalam kajian geomorfologi, gelombang memiliki peran signifikan dalam proses erosi, transportasi sedimen, dan akumulasi material di wilayah pantai. Karakteristik gelombang seperti tinggi, panjang, dan energi menentukan seberapa besar dampaknya terhadap pembentukan dan perubahan morfologi pantai. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana gelombang berkontribusi terhadap pembentukan morfologi pantai, menurut Triatmojo tahun 2012. Selanjutnya, pengertian gelombang. Gelombang adalah gerakan naik turun permukaan air laut yang disebabkan oleh energi yang ditransfer dari angin ke permukaan laut. Gelombang ini memiliki berbagai karakteristik seperti tinggi gelombang, panjang gelombang, dan periode gelombang yang mempengaruhi kekuatan serta dampaknya terhadap pantai. Gelombang memiliki potensi energi yang sangat besar yang dapat merusak atau membentuk fitur-fitur pantai seperti tebing, pasir pantai, dan formasi karang. Ketika gelombang menghantam pantai, energi yang terkandung dalam gelombang ditransfer ke pantai, menyebabkan proses erosi, transportasi, dan akumulasi sedimen yang secara langsung mempengaruhi bentuk dan karakteristik morfologi pantai. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi aktivitas gelombang. Aktivitas gelombang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, di antaranya kecepatan angin. Semakin cepat angin bertiup di permukaan laut, semakin besar energi yang ditransfer ke air, sehingga menghasilkan gelombang yang lebih tinggi dan kuat. Yang kedua, durasi angin. Semakin lama angin bertiup, semakin banyak energi yang ditransfer, dan semakin besar gelombang yang terbentuk. Tiga, jarak tempuh. Jarak yang ditempuh angin di atas lautan sebelum mencapai pantai atau batas lain mempengaruhi besar dan tinggi gelombang. Semakin panjang fetch, semakin besar gelombang yang terbentuk. 4. Kedalaman laut. Di laut yang dalam, gelombang bergerak lebih cepat, sementara di daerah yang lebih dangkal, gelombang mengalami pengereman sehingga tinggi gelombang dapat meningkat. 5. Perubahan cuaca dan fenomena alam. Peristiwa seperti badai tropis, siklon, menghasilkan gelombang besar seperti tsunami. 1. Gelombang angin. Gelombang ini terbentuk akibat pergerakan angin di atas permukaan laut yang mentransfer energi ke dalam air dan menyebabkan permukaan laut bergerak naik turun. 2. Gelombang tsunami. Gelombang ini disebabkan oleh pergerakan bawah laut seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tanah longsor bawah laut yang menghasilkan gelombang besar yang merambat dengan kecepatan tinggi di lautan. Gelombang ini tidak hanya menghancurkan pantai, tetapi juga mengakibatkan pengendapan material besar yang mengubah bentuk dan topografi pantai secara signifikan. Ketiga, gelombang pasang surut. Gelombang pasang surut terjadi akibat gravitasi antara bumi, bulan, dan matahari yang mengakibatkan perubahan ketinggian permukaan laut secara periodik. Selama fase pasang, air laut akan mengalir ke daratan menyebabkan proses erosi pada bagian pantai yang lebih rendah. Selanjutnya, morfologi yang dihasilkan. 1. Pantai pasir atau sandy beach. Gelombang angin yang menghantam pantai akan membawa butiran pasir dan sedimen kecil dari dasar laut dan membawanya ke pantai. Selama proses ini, energi gelombang mengikis material yang lebih besar seperti batuan dan kerikil, sementara partikel yang lebih kecil terakumulasi di pantai. Proses ini akan menghasilkan pantai berpasir yang luas dan kemiringan yang bervariasi tergantung pada kekuatan gelombang dan jenis sedimen yang ada. Contohnya yaitu Pantai Parangtritis di Yogyakarta. Kedua, tebing pantai.
Gelombang yang menghantam pantai secara terus-menerus menyebabkan erosi pada batuan keras seperti granit atau batu gamping mengikis bagian bawah pantai dan membentuk tebing curam. Proses ini terjadi karena gelombang yang datang dengan energi tinggi menggerus lasar pantai. Contoh tombolo yaitu tombolo yang ada di Pulau Marsegu, Maluku. 5. Speed. Speed terbentuk melalui proses transportasi sedimen yang diakibatkan oleh arus littoral, di mana gelombang membawa sedimen sepanjang garis pantai. Sedimen-sedimen ini kemudian mengendap dan membentuk cekungan pasir yang menonjol ke laut. Proses ini terus berlangsung sehingga speed dapat tumbuh lebih panjang, memanjang di luar pantai dan kadang-kadang membentuk formasi seperti teluk atau lagon di sekitarnya. Contohnya itu speed di pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. 6. Yaitu laguna. Proses terbentuknya laguna terjadi ketika gelombang mendorong material sedimen dan membentuk perpasir yang menahan air laut sehingga membentuk kolam. Gelombang yang terus-menerus mendorong material di sepanjang pantai mengakibatkan terbentuknya penghalang alami ini. Sementara proses pasang surut dan perubahan arus membantu menjaga volume air dalam laguna. Contohnya yaitu Laguna Sagarana, Cilacap, Jawa Tengah. Ini merupakan contoh gambar morfologi yang dihasilkan, diantaranya pantai pasir atau sandy beach, tebing pantai, delta, tombolo, speed, dan laguna. Selanjutnya yaitu dampak gelombang pada ekosistem pesisir. Di antaranya dampak positif, pertama penyediaan nutrisi dan pengendapan sedimen, pemeliharaan kualitas air, pengendalian pencemaran dan penyebaran organisme, dan pembentukan habitat baru. Sedangkan dampak negatifnya diantaranya yaitu erosi pantai dan kehilangan habitat, kerusakan terumbu karang, banjir dan kerusakan infrastruktur, perubahan dalam pola hidrologi dan kualitas air, dan pencemaran dan penyebaran patogen. Jadi, untuk mengurangi dampak negatif gelombang pada ekosistem pesisir, berbagai upaya mitigasi perlu dilakukan, diantaranya pembuatan struktur perlindungan pantai, seperti pembangunan tanggul, breakwater, atau penahan gelombang dan pemecah ombak. Kemudian reboisasi mangrove dan vegetasi pesisir, restorasi terumbu karang, pengelolaan zonasi pesisir, dan edukasi dan kesadaran masyarakat. Kemudian kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu gelombang laut sebagai salah satu faktor utama dalam pembentukan morfologi pantai. Gelombang berperan penting dalam proses erosi, transportasi, dan akumulasi material yang menciptakan berbagai bentuk pantai seperti pantai pasir, tebing pantai, delta, speed, dan tombolo. Aktivitas gelombang dipengaruhi oleh faktor seperti kecepatan dan durasi angin, vents, kedalaman laut, serta fenomena alam seperti tsunami. Setiap jenis gelombang, mulai dari gelombang angin, tsunami, hingga pasang surut, memiliki kontribusi spesifik terhadap dinamika morfologi pantai dan ekosistem pesisir. Selain dampak positif, seperti penyediaan nutrisi dan pembentukan habitat baru, gelombang juga membawa dampak negatif, termasuk erosi pantai, kerusakan terumbu karang, dan perubahan kualitas air. Dan ini beberapa referensi yang saya ambil dalam penyusunan presentasi ini. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.